Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Kamis, tanggal 9 Maret tahun 2023, saya akan mengomentari karma Ahok mengincar Anies Baswedan. Pada waktu kampanye pemilu DKI sekitar tahun 2016, di mana Anies Baswedan ikut membenci Ahok dan membawa ke ranah hukum untuk menghukum Ahok dan putusan hakim selama 2 tahun. Di akhir kalimat putusan hakim, Ahok menyatakan intinya siapa yang menjoliminya hanya Tuhan lawannya akan dipermalukan satu persatu. Saya akan saksikan satu persatu dipermalukan Tuhan yang Maha Kuasa. Atas karma Ahok satu persatu sudah dipermalukan. Anggota masyarakat menyatakan karma Ahok benar dan dipercaya karena sudah banyak korbannya. Adanya karma yang membenci Ahok saat itu sudah ada yang meninggal dan dipermalukan masuk penjara. Yang sudah meninggal dunia antara lain Ustaz Maher, Lius Karisma, Ustaz Zulkarnain, Pane, mantan pengawas Polri, masih ada lagi. Sedangkan yang dipermalukan masuk penjara lewat putusan hakim antara lain Rizik Syihab, Ketua FPI selama 2 tahun, sekarang menjadi tahanan luar, dan Munarman dijatuhkan hakim hukumannya selama 3 tahun atas kasus terorisme. Diduga sebentar lagi karma Ahok mengincar Anies Baswedan masuk penjara, terutama kasus Formula E yang menimbulkan kerugian negara diduga sampai 1 triliun karena sudah berkali-kali desakan warga Jakarta PKPK agar Anies Baswedan dijadikan tersangka. Ditambah lagi laporan KPU ke polisi terkait penggunaan bantuan masyarakat 92 miliar untuk kampanye jadi gubernur DKI tidak dilaporkan ke KPU saat itu karena bantuan masyarakat paling banyak untuk kampanye hanya 750 juta yang melanggar aturan KPU, dan juga hutang Anies Baswedan kepada Sandiaga Uno sebesar 52 miliar yang belum dibayar yang sudah dilaporkan kepada pihak yang berwajib dalam penyelesaiannya. Masih banyak lagi kasus korupsi yang dapat dikenakan kepada Anies Baswedan sebagai tersangka, antara lain kasus bantuan sosial sebesar 2,82 triliun, di mana beras yang disimpan dalam gudang sudah membusuk tidak bisa dipakai lagi. Antara lain itu yang dilakukannya. Penggunaan anggaran penanggulangan banjir Jakarta, kelebihan bayar sebesar 800 juta atas pengadaan mobil pemadam kebakaran atau damkar Pemda DKI. Harapan saya, Anies Baswedan banyak berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa agar terhindar dari karma Ahok. Kalau memang harus terjadi, harus diterima dengan ikhlas sebagai awal merubah diri menuju kebaikan dalam melaksanakan tugas di kemudian hari. Pada waktu kampanye pemilu DKI sekitar tahun 2016, di mana Anies Baswedan ikut membenci Ahok dan membawa ke ranah hukum untuk menghukum Ahok, dan putusan hakim saat itu selama 2 tahun untuk Ahok. Di akhir kalimat putusan hakim, Ahok menyatakan yang intinya siapa yang menjoliminya hanya Tuhan lawannya akan dipermalukan satu persatu. Saya akan saksikan satu persatu dipermalukan Tuhan yang Maha Kuasa. Atas karma Ahok satu persatu sudah dipermalukan. Anggota masyarakat menyatakan karma Ahok benar dan dipercaya karena sudah banyak korbannya. Adanya karma yang membenci Ahok saat itu sudah ada yang meninggal dan dipermalukan masuk penjara. Yang sudah meninggal dunia antara lain Ustaz Maher, Lius Karisma, Ustaz Zulkarnain, Pane, mantan pengawas Polri, masih ada lagi. Sedangkan yang dipermalukan masuk penjara
lewat putusan hakim antara lain Rizik Syihab, Ketua FPI selama 2 tahun, sekarang menjalani tahanan luar, dan Munarman dijatuhkan hukumannya selama 3 tahun atas kasus terorisme. Diduga sebentar lagi Karmao mengincar Anies Baswedan masuk penjara karena terutama kasus Formula E yang menimbulkan kerugian negara diduga sampai 1 triliun karena sudah berkali-kali desakan warga Jakarta ke KPK agar Anies Baswedan dijadikan tersangka. Ditambah lagi laporan KPK polisi terkait penggunaan bantuan masyarakat 92 miliar untuk kampanye jadi gubernur DKI tidak dilaporkan ke KPU saat itu karena bantuan masyarakat paling banyak untuk kampanye hanya 750 juta yang melanggar aturan KPU dan juga hutangnya Anies Baswedan kepada Sandiaga Uno sebanyak 52 miliar yang sudah dilaporkan Sandiaga Uno kepada pihak berwajib dalam penyelesaiannya. Masih banyak lagi kasus korupsi yang dapat dikenakan kepada Anies Baswedan sebagai tersangka, antara lain kasus bantuan sosial sebesar 2,82 triliun, di mana beras yang ditaruh di gudang sudah membusuk tidak bisa dipakai lagi, dan juga perbuatan korupsi yang lainnya. Penggunaan anggaran penanggulangan banjir Jakarta, kelebihan bayar sebesar 800 juta atas pengadaan mobil pemadam kebakaran atau damkar Pemda DKI. Harapan saya, Anies Baswedan banyak berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar terhindar dari Karmao. Kalau memang harus terjadi, harus diterima dengan ikhlas sebagai awal merubah diri menuju kebaikan dalam melaksanakan tugas di kemudian hari. Sekian dan terima kasih.